Salam saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan pelajaran kita ambil dari Yohanes 21 mulai dari ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara yang kekasih, mereka ini adalah pelaut, nelayan-nelayan sebelum mereka bertemu dengan Yesus. Sebelum mereka mengikut Yesus, mereka adalah nelayan-nelayan. Dan setelah Yesus mati dan tidak bersama mereka lagi, mereka berkumpul di pantai bersama-sama. Ada 7 orang berkumpul. Mereka mungkin sharing satu sama lain dengan kejadian yang telah terjadi kepada mereka. Mereka merasa, apa yang selanjutnya kita kerjakan ini? Ya, akhirnya Petrus berkata, "Ya udahlah, kita pergi tangkap ikan aja dulu." Jadi pergi mereka pergi menangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus senantiasa memonitor murid-muridnya. Dia tahu apa yang mereka lakukan. Dia tahu, sehingga ia menunggu mereka di pinggir pantai tepat saat mereka kembali. Dan Yesus berkata, "Apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi Yesus tahu sebenarnya. Langsung mereka menjawab, "Tidak ada." Artinya sudah habis makanan mereka, sehingga mereka melaut. Jadi inilah buktinya, tanpa Yesus mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Inilah kali kedua Yesus membuat mujizat bagi murid-muridnya. Pertama, ketika mereka baru berjumpa, dan mereka mendapatkan banyak ikan. Dan sekarang lagi Yesus memberikan kepada mereka mujizat, dan mereka mendapatkan banyak ikan. Artinya, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sama
3,5 tahun yang lalu mereka berjumpa dengan Yesus pertama kali, dan sekarang juga Yesus dapat membuat mujizat yang sama. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dan di sini kita melihat, saudara, bahwa Yesus itu sayang kepada murid-muridnya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu tidak berubah. Jadi ketika kita sudah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak membiarkan kita terlantar. Inilah buktinya. Jadi sepanjang malam murid-murid itu carikan, tidak mendapatkannya, tetapi Dia datang menungguin mereka hanya dengan perintah, tebarkan jalamu ke sebelah kanan, dan mereka bisa mendapatkan ikan yang banyak. Ini sungguh luar biasa, saudara. Dengan usaha satu malaman melakukan pencarian ikan, tidak mendapat apa-apa. Hanya dalam hitungan, bisa dibilang menit, mereka bisa mendapatkan ikan. Itulah kuasa Tuhan. Itulah Tuhan. Itulah Allah. Jadi oleh sebab itu, mari kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan ragu. Ini adalah satu pelajaran bagi kita, bahwa Yesus itu setia menyayangi kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus senantiasa memonitor kita, melihat-lihat kita. Kita tidak melihat Dia, tetapi Dia melihat kita. Karena Dia menyayangi kita. Seperti apa yang dilakukannya kepada murid-muridnya ini. Ayat ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika melihat tanda yang terjadi, Yohanes yang adalah murid yang dikasihi Tuhan langsung berkata, "Itu Tuhan." Dia yakin bahwa tidak ada yang lain yang bisa melakukan itu selain Tuhan. Dia yakin, dia berkata, "Itu Tuhan." Maka Petrus langsung mengenakan pakaiannya dan dia terjun ke danau. Itu menandakan begitu mereka kehilangan Yesus, sehingga begitu mendengar bahwa itu Tuhan, Petrus langsung terjun untuk mendapatkan Yesus. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 200 hasta kira-kira 90 meter dari pinggir pantai. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Luar biasa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang sangat baik, gembala yang baik. Dia memasak untuk murid-muridnya. Dia tahu murid-muridnya pulang, ini pasti lapar ini. Jadi dia sudah memasak. Tuhan Yesus ini sangat baik, saudara. Dia adalah pemimpin. Dia adalah gembala. Dia adalah Tuhan.
Dia memiliki hati yang melayani yang sungguh luar biasa. Inilah yang mesti dipelajari oleh para pemimpin, terutama pemimpin rohani yang senantiasa berjaga-jaga untuk orang-orang yang dipimpinnya. Tuhan Yesus adalah guru daripada murid-muridnya. Dia tahu apa yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Ketika tidak mendapatkan apa-apa di tengah laut, pasti ada kesedihan yang dalam yang mereka rasakan. Dan ini akan membuat mereka pasti kelaparan. Karena tidak mendapat apa-apa. Semakin lapar mereka karena mereka tidak mendapat apa-apa. Bayangkan mereka sampai pinggir pantai itu tanpa membawa apa-apa. Kalau tadinya mereka mendapat ikan, hati mereka pasti bergembira. Jadi rasa lapar itu pun bisa terobati. Kita membaca di sini hari mulai siang. Jadi udah lewat jam sarapan. Mereka belum makan. Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-murid. Pasti mereka mau makan. Pasti mereka mencari makanan. Maka Yesus memasak buat murid-muridnya. Sungguh luar biasa. Ini sangat menghiburkan. Yesus sungguh baik, saudara. Ayat ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ya namanya mukjizat, pasti tidak koyak. Karena itu sudah dihitung semua dengan perkiraan surgawi, dengan kuasa ilahi. Itu pasti sudah pas. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi sudah pasti mereka tahu karena selama 3,5 tahun mereka sudah berpengalaman bersama Yesus. Mereka sudah merasakan hal-hal yang demikian. Kasih yang begitu besar, perhatian yang begitu baik, sehingga mereka tidak berani bertanya, itu pasti dia lah ya. Pasti Tuhannya itu. Mana ada di bumi yang seperti ini. Itu maka mereka tidak berani bertanya. Yesus Tuhan kita sangat baik. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Melihat kisah ini, mendengar kisah daripada murid-murid Yesus ini, kita dapat mengatakan benarlah apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 18.
Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin.